tes. Mohon izin Bapak Ibu untuk tertib dan lancarnya rangkaian acara dimohon agar alat komunikasi dalam kondisi silent. Pelatihan petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 BPS Kabupaten Cilacap, 4 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Instruktur Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi tahun 2022, peserta pelatihan petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di FEV Hotel Cilacap dalam rangka pelatihan petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Statistik. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah indah darahku, di sanalah ku berdiri, jadikan Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama, Indonesia bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku untuk semuanya, membaca untuk Indonesia Raya.
dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lambang Haris Wijayanto SST. Kepada Bapak Lambang Haris Wijayanto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa akan saya bacakan secara Islam, untuk yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka pembukaan pelatihan pendataan awal registrasi sosial ekonomi Kabupaten Cilacap. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu agar kiranya Engkau memberkahi dan meridhoi acara ini dan memberikan kemudahan kepada semua peserta pelatihan di dalam menyerap semua materi yang disampaikan oleh instruktur daerah dan nantinya dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan, sehingga pendataan awal registrasi sosial ekonomi Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 berhasil diselesaikan dengan sebaik mungkin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi momentum yang tepat bagi kami dalam berkoordinasi dan berkolaborasi demi menghasilkan data yang berkualitas, serta jadikanlah kegiatan registrasi sosial ekonomi ini menjadi momentum yang tepat dalam perbaikan tata kelola dan implementasi Satu Data Indonesia. Ya Allah, wujudkanlah komitmen dan tekad kami untuk merapatkan barisan dalam melaksanakan kegiatan registrasi sosial ekonomi ini. Semoga hasil dari kegiatan ini bermanfaat bagi pengguna data, terutama pemerintah dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan dalam setiap pekerjaan dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari keburukan setiap pekerjaan dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Tunjukkanlah kepada kami suatu kebenaran yang hakiki benar, benar nampak benar di mata kami. Berikanlah kemampuan kami untuk mengikuti kebenaran itu dan tunjukkanlah pada kami bahwa suatu kebatilan benar-benar nampak batil di mata kami dan berilah kemampuan kami untuk menjauhinya. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang kami harapkan. Janganlah Engkau sandarkan kami yang dhaif ini hanya kepada kekuatan kami sendiri, walau sekejap mata pun tanpa mendapatkan pertolongan-Mu. Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alu khazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesehatan lahir dan batin. Limpahkanlah karunia dan taufik-Mu serta bimbinglah kami dalam mengemban amanah dan menjalankan tugas, agar selalu di jalan-Mu yang lurus dan Engkau ridhoi. Jadikanlah hidup ini tambahan kontribusi kebaikan bagi kami kepada masyarakat, bangsa dan negara kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang taat dan soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hanifah SST. Kepada Ibu Nur Hanifah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap,
yang kami hormati Bapak dan Ibu Instruktur Daerah Reksosek 2022 yang akan mengajar di TC Cilacap, yang kami hormati seluruh peserta pelatihan petugas Reksosek 2022 serta teman-teman panitia semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya kita diperkenankan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti pelatihan petugas Reksosek 2022 BPS Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan pelatihan Reksosek 2022. Rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan 2002 dalam rangka menghadapi situasi sebagai dampak yang muncul dari serangan wabah pandemi COVID-19 telah mencetuskan 3 reformasi struktural, yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, serta reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Reformasi sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, responsif terhadap kondisi bencana. Terdapat 6 prasyarat dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Prasyarat utamanya adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi seluruh penduduk. Transformasi data menuju Reksosek merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang dimaksud meliputi cakupan seluruh penduduk Indonesia, standar dan metodologi yang sama, pemutakhiran secara reguler, mudah diakses dan mudah dibagi pakaikan. Pendataan awal Reksosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Reksosek akan menjembatani koordinasi dan bagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten. BPS Kabupaten Cilacap telah melakukan rekrutmen untuk mendapatkan petugas yang akan melaksanakan kegiatan pendataan awal Reksosek di wilayah Kabupaten Cilacap. Kemampuan petugas baik terkait penguasaan konsep awal Reksosek adalah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya output yang optimal. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Cilacap menyelenggarakan pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2002 yang wajib diikuti oleh seluruh petugas baik PPL, PML maupun Koseka. Pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2022 bertujuan untuk 1. Membekali petugas agar memahami secara rinci semua konsep, definisi, tata cara dalam melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2002. Yang kedua, petugas mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dapat dihasilkan data pendataan awal Reksosek 2002 yang akurat. Pelaksanaan kegiatan. Pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2002 dilaksanakan secara full board meeting selama 2 hari. Waktu pelaksanaan pelatihan petugas pendataan awal Reksosek dilaksanakan dalam 7 gelombang dengan masing-masing gelombang selama 2 hari secara full board meeting. Untuk gelombang 4 ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober 2022. Tempat pelatihan yaitu 5 hotel yang berada di Cilacap ini. Yang pertama adalah Hotel
Sindoro sebanyak 5 kelas, kemudian Hotel Home Premier sebanyak 3 kelas, Hotel Davam sebanyak 3 kelas, untuk Hotel Azana Asia 3 kelas, serta Hotel Vev yang sekarang dipakai tempat pembukaan ini sebanyak 6 kelas. Total petugas yang akan dilatih adalah sejumlah 3.036 petugas. Dan pada pelatihan gelombang ini diikuti oleh 501 peserta yang berasal dari Kecamatan Dayaluhur, Kecamatan Wanareja, Cipari, Kawonganten, Jeruk Legi, serta Binangun, serta beberapa peserta sit-in, baik itu dari Kasisosek Kecamatan maupun dari OPD. Instruktur daerah pada pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2022 gelombang 5 ini adalah sebanyak 20 orang, 5 orang diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, serta 15 instruktur berasal dari BPS Kabupaten Cilacap. Pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2022 dibiayai dari anggaran BPS Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2022. Demikian laporan pelaksanaan pelatihan petugas pendataan awal Reksosek 2022 gelombang 5 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya berkenan Bapak Kepala Bapeda untuk memberikan sambutan serta membuka secara resmi pelatihan ini. Teriring doa dan harapan agar pelaksanaan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh peserta, panitia, serta Indah berada dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan dan arahan Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap sekaligus berkenan membuka secara resmi pelatihan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022 kepada Bapak Insinyur Sujito MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan saya sampaikan selamat pagi. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala BPS Jawa Tengah atau mewakili yang sudah hadir di Cilacap. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pur, ini senior kami di BPS, Bapak Ibu. Kalau yang lain masih junior sehingga kami banyak yang tidak kenal. Kalau Pak Pur ini dari kecil saya pegawai di Cilacap ini sudah kenal beliau. Dan seluruh jajaran BPS yang ada di Kabupaten Cilacap yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan, baik yang ada di Vev Hotel, Sindoro, kemudian Davam, kemudian di Azana, kemudian ada di Home. Ya, ini banyak sekali hotel Cilacap sekarang penuh semuanya. Ya, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk mengikuti pelatihan Reksosek tahun 2022 di Kabupaten Cilacap. Ini kalau saya sambutan dengan podium ini, nggak ada podium yang pas Pak Pur. Iya, dengan tinggi badan saya ini. Ini se-Kabupaten Cilacap saya udah dari Nusa Wungu sampai Dayaluhur ini. Saya kalau sambutan ini kalau pakai podium itu nggak ada yang pas ini, susah. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
sebelum nanti acara pelatihan dimulai ada beberapa hal, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Kegiatan ini tentunya sangat penting dan memiliki nilai strategis. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Penyelenggara dalam rangka untuk memberikan bekal pemahaman, pengetahuan dan keterampilan teknis bagi calon petugas pendataan Reksosek tahun 2022 di Kabupaten Cilacap agar nantinya mampu bekerja dengan baik. Untuk itu saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan pada hari ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada segenap narasumber atau istilahnya tadi instruktur daerah maupun jajaran BPS Kabupaten Cilacap selaku penyelenggara yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa Cilacap ini merupakan kabupaten yang terluas di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk nomor 2 terbanyak di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Ya. Luas Kabupaten Cilacap kurang lebih 2.253 km persegi atau 2.225.361 hektar, termasuk Pulau Nusa Kambangan. Jadi Pulau Nusa Kambangan itu secara administratif itu masuk wilayah Kabupaten Cilacap yang luasnya sebesar 115 km persegi. Atau kalau di persentase, luas Kabupaten Cilacap itu kurang lebih sekitar 6,46% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 24 kecamatan dengan luas kecamatan yang paling luas ini ada di wilayah Kecamatan Wanarja. Wah, ini paparannya saya nggak begitu jelas ya, makanya saya bacakan aja ya. Kemudian yang terkecil ini luas wilayah kecamatan ada di wilayah Kecamatan Cilacap Utara. Secara tadi saya sampaikan jumlah desa ada 269 desa, 15 kelurahan, 2.341 RW, dan 10.476 RT yang nanti akan dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian. Jumlah penduduk Cilacap catatan sampai dengan tahun 2021 mencapai 1.980.912 jiwa. Dan sampai dengan semester 1 tahun 2022, berdasarkan data dari Disduk Capil mengalami kenaikan sebesar 16.076 jiwa. Ya, kalau setengah tahun tambah 16.000 tadi saya sampaikan, berarti ada 88 anak lahir per hari atau rata-rata 3 sampai 4 bayi lahir per jam. Ya, jadi ini penambahan penduduk di Kabupaten Cilacap ini. Kemudian dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang lebih banyak laki-lakinya. Jumlah penduduk laki-laki di Cilacap sebanyak 1.011.159 jiwa, sedangkan perempuannya 985.826 jiwa. Kemudian berdasarkan peraturan daerah nomor 23 tahun 2008 tentang RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Jadi rencana dokumen pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Cilacap ini nanti akan berakhir pada tahun 2025. Disebutkan di sana bahwa visi Kabupaten Cilacap adalah mewujudkan Cilacap yang berbudaya dan sejahtera. Ini impian selama 20 tahun sejak tahun 2025. Sedangkan visi Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau 5 tahunan tahun 2017-2022 adalah Cilacap semakin sejahtera secara merata, bangga membangun desa. Ini setiap pergantian bupati, wakil bupati, ini ada kewajiban bagi bupati, wakil bupati untuk menyusun
dokumen yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang disingkat RPJMD. Jadi pasangan Tato Samsul kemarin 2017 terpilih, kemudian menyusun RPJMD dengan visi Cilacap semakin sejahtera secara merata dengan program unggulan Bangga Membangun Desa. Ini tahun 2022 merupakan tahun terakhir, sehingga nanti akan kami sampaikan beberapa catatan-catatan yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian sebelum nanti melaksanakan tugas di lapangan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut atau impian dari Bupati terpilih, Bupati Wakil Bupati terpilih tersebut, Pemkab Cilacap telah merumuskan 5 misi atau 5 langkah atau cara untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Kedua, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean government. Yang ketiga, mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional, dan misi yang kelima adalah mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk dapat melaksanakan misi tersebut, ya tentu butuh data yang valid ya, dan benar. Ya. Oleh karena itu, melalui kegiatan pendataan Reksosek ini diharapkan nanti data yang dihasilkan dengan anggaran yang cukup besar tadi disampaikan, ini harapannya nanti memperoleh data yang valid dan benar untuk bahan pengambilan keputusan dalam rangka untuk pembangunan Cilacap ke depan. Jadi memang kita sadari bahwa mencari data yang valid dan benar itu sulit dan mahal. Ya tadi anggarannya kan besar, ini cukup besar, tetapi akan lebih sulit dan akan membutuhkan biaya yang besar lagi apabila kita membangun tanpa didukung data yang benar dan valid. Oleh karena itu kami berharap atau sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian nanti untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik dan output yang berupa data yang dihasilkan betul-betul merupakan data yang valid dan benar untuk bahan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Cilacap maupun secara nasional dengan baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, beberapa catatan terkait dengan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2021 perlu saya sampaikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan gambaran hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Cilacap di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kita pasti berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga berbagai kegiatan perekonomian di tanah air dan di Kabupaten Cilacap khususnya dapat segera bangkit dan berjalan normal kembali. Secara makro, dampak terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Cilacap akibat pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah, di mana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tanpa migas sebesar minus 1,36%, sedangkan dengan migas sebesar minus 10,28%. Jadi pertumbuhannya minus berarti tidak tumbuh ya kemarin di 2020 karena dampak kondisi pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah setelah pandemi berangsur pulih, berangsur melandai, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sudah mulai bangkit dan membaik seiring dengan berjalannya aktivitas dan kegiatan usaha masyarakat yang sudah mulai normal. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tanpa migas sebesar 3,39%. Dan dengan migas sebesar 2,15%. Ini sudah kelihatan sekali pertumbuhannya yang tadinya minus di tahun 2020 menjadi positif 3,39% di tahun 2021. Kita semua optimis semoga pada tahun 2022 dan seterusnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dapat terus meningkat dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan perkembangan laju inflasi
bulanan di tahun 2021 juga menunjukkan bahwa selama kurun waktu 12 bulan laju inflasi di Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Inflasi di tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 1,88%, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,71%. Capaian kinerja pembangunan terkait dengan indeks pembangunan manusia adalah indeks yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Jadi indeks pembangunan manusia atau yang sering disebut dengan IPM pada tahun 2021 adalah mencapai 69,20, sedangkan realisasinya 70,42. Ini targetnya 69,20 di dalam dokumen, tapi realisasinya mencapai 70,42. Dan target IPM pada tahun 2022 adalah 69,30. Nah, ini targetnya ini karena sudah tertuang di RPJM, walaupun realisasi sudah mencapai 70, tapi targetnya di 2022 ini turun lagi menjadi 69. Tapi insya Allah nanti harapannya realisasi di tahun 2022 IPM Cilacap sudah lebih besar dari 70,42 atau realisasi tahun 2021. Walaupun capaian IPM Kabupaten Cilacap menunjukkan perkembangan yang cukup baik, akan tetapi capaian tersebut masih di bawah rata-rata capaian IPM-nya Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah IPM-nya mencapai 72,16 dan secara nasional bahkan lebih tinggi lagi yaitu 72,29. Jadi IPM semakin tinggi semakin baik. Jadi, untuk wilayah Karsidenan Banyumas, IPM Cilacap masuk di ranking 2 setelah Banyumas. Kalau Banyumas lebih bagus dibanding Cilacap, tapi kita lebih bagus dibanding Purbalingga dan Banjarnegara. Ya, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Adapun indeks pembentuk IPM, jadi yang menentukan IPM atau indeks pembangunan manusia, ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah umur harapan hidup. Jadi umur harapan hidup masyarakat Cilacap pada tahun 2021 adalah mencapai 73,90 tahun. Saya ulangi, 73,90 tahun. Artinya bayi yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan lamanya hidup ini hingga 73,9 tahun. Ya, ini semakin tahun semakin meningkat. Jadi kalau kondisi kesehatan masyarakat ini semakin bagus, ini berarti umur harapan hidupnya semakin lama. Kalau orang Jepang ini sudah di atas 80 ya Pak Pur ya. Ya, orang Jepang ini lebih sehat dibanding orang Cilacap karena pola hidup maupun pola makan yang berbeda dengan kita. Kemudian faktor yang kedua pembentuk IPM adalah harapan lamanya sekolah. Untuk Cilacap tahun 2021 mencapai 12,63 tahun. Artinya penduduk Cilacap yang pada tahun 2021 berusia 7 tahun ke atas berpeluang untuk menikmati pendidikan selama 12,63 tahun atau setara dengan diploma. Jadi putra-putri Bapak Ibu sekalian yang kebetulan lahir di tahun 2021 kemarin, nanti peluangnya rata-ratanya adalah untuk mencapai sekolahnya di strata diploma lah. Ini rata-rata, ini banyak yang tidak mencapai tapi banyak yang lebih dari diploma. Banyak yang sampai S2, bahkan ada yang sampai S3. Kemudian rata-rata lama sekolah mencapai 7,9 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk Cilacap usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 7,09 tahun atau setara dengan kelas 7 kalau SMP ya. Jadi penduduk Cilacap yang saat ini berusia 25 tahun, kalau dirata-ratakan itu lamanya pendidikan atau lamanya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 7,9 tahun. Berarti masih banyak penduduk Cilacap yang tidak tamat SD, ya artinya seperti itu. Tapi banyak juga yang sudah tamat sarjana. Tapi kalau di rata-rata
masih setara dengan SMP atau kelas 7, kelas 1 SMP. Kemudian yang terakhir penentu IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun. Ya, terus di Cilacap ini tahun 2021 mencapai Rp10.534.000 per kapita atau per penduduk per tahun. Per tahun, kalau di rata-rata per bulan berarti 877.833 per kapita per bulan. Ya, kalau dibagi per hari berarti kurang lebih sebesar Rp29.260 per kapita per hari. Ini kalau dikaitkan dengan batas kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, ini sebesar 11.941 kemiskinan ekstrim. Ini berarti untuk penduduk Cilacap jadi sudah lumayan Pak Pur ya, karena batas kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia, penduduk Cilacap atau penduduk dikatakan miskin ekstrim kalau pendapatannya kurang sehari itu kurang dari Rp11.941 per orang per hari. Nah, di Cilacap sudah mencapai per hari 29.260. Berarti ini sudah lebih tinggi lah dari batas kemiskinan ekstrim dari yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Tetapi informasinya ini Bank Dunia akan merubah batas kemiskinan ini dari 11.000 menjadi 32.000 per kapita per hari. Ya, kalau penduduk Cilacap tadi rata-ratanya 29.000, ya berarti nanti makin banyak penduduk Cilacap yang dikategorikan miskin. Atau mungkin bahkan negara Indonesia yang tadinya tidak masuk negara miskin yang rankingnya tinggi menjadi masuk negara miskin nanti karena Bank Dunia menetapkan atau meningkatkan batas kemiskinan dari 11.000 menjadi 32.000. Ini nanti mungkin Pak Pur akan mengulas lebih banyak terkait dengan kemiskinan karena memang kalau bicara statistik ini kan identik dengan pusing ya. Ya angka-angka yang dibahas angka-angka. Dulu kalau kita sekolah ini kan kalau pelajaran statistik mungkin kan males duluan ya kalau besok pagi ada pelajaran statistik ini. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian bertemu dengan kegiatan yang dikelola oleh statistik yang nanti akan berhubungan dengan angka-angka. Tolong nanti untuk bisa dilaksanakan dengan baik sehingga angka yang nanti akan dihasilkan betul-betul angka yang valid, angka yang benar. Karena kalau angkanya benar nanti kebijakannya juga akan bagus. Kalau angka yang diperolehnya salah, nanti kebijakannya juga nanti akan keliru. Ini yang harapan kami tidak terjadi dengan anggaran yang cukup besar. Ini kami sangat berharap nanti hasil Reksosek tahun 2022 ini betul-betul akan bisa menggambarkan kondisi atau potret Cilacap yang sebenarnya, sehingga nanti kalau kami akan melaksanakan kebijakan pembangunan atau merumuskan kebijakan pembangunan ke depan, nanti betul-betul akan menggunakan data yang valid dan kebijakan pun akan menjadi bagus. Angka kemiskinan Cilacap tahun 2021 sebesar 11,67%. Ini angka sebetulnya sudah ada angka baru tapi belum keluar, ini Pak Pur belum berani mengeluarkan ini. Kalau di Jawa Tengah ini sudah ada. Jawa Tengah kalau tingkat kemiskinannya provinsi ini sudah 10 ya Pak Pur ya. 10 sekarang. Ini sudah rilis katanya provinsi. Kalau Cilacap 11,67 atau sebanyak 201.710 jiwa penduduk Cilacap adalah kategori miskin. Angka tersebut berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Kalau kemarin Jawa Tengah itu angkanya masih di atas Cilacap, yaitu 11,79%. Ya, sehingga Cilacap masuk kategori kemiskinan tapi kuning. Kalau Pak Pur sudah membuat peta kemiskinan ada hijau, kuning, merah. Kalau yang hijau itu tidak begitu miskin, yang kuning miskin, yang merah itu sangat miskin. Kalau Cilacap berada di posisi batas, tepat di batas antara kuning dan merah. Jadi tidak begitu miskin tapi hampir masuk ke miskin merah. Ini angka Cilacap saat ini atau tahun 2021, akhir 2021 11,67%, sedangkan Provinsi Jawa Tengah 11,79%, sehingga pinter-pinter ini untuk angka kemiskinan Cilacap.
namun masih di atas angka kemiskinan nasional sebesar 10,14%. Secara nasional lebih bagus, ini angka kemiskinan nasional 10,14%. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Cilacap masuk zona kuning kemiskinan di Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan nanti dengan keluarnya angka kemiskinan yang baru, nanti sebentar lagi di akhir tahun biasanya muncul angka kemiskinan, nanti mudah-mudahan Cilacap sudah tidak masuk zona kuning, masuk zona hijau, ya, masuk zona hijau. Walaupun kondisinya masih seperti ini ya Bu ya. Selanjutnya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Ini juga cukup memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Dampak dari pandemi COVID-19 menempatkan angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cilacap di tahun 2021 mencapai 9,97%. Angka ini menempatkan Cilacap menjadi ranking pertama di Jawa Tengah untuk tingkat penganggurannya. Jadi banyak pengangguran di Cilacap karena dampak dari pandemi COVID-19. Ya. Jadi COVID-19 mengakibatkan berkurangnya penempatan tenaga kerja lokal maupun penempatan tenaga pekerja migran ke luar negeri. Jadi kesempatan peluang kerja di Cilacap juga berkurang, kemudian pekerja Cilacap yang akan bekerja di luar negeri juga kesempatan juga menurun, ya, sehingga karena banyaknya usaha yang berhenti sehingga mengakibatkan angka pengangguran Cilacap naik menjadi 9,97% tadi yang saya sampaikan. Hadirin yang saya hormati, menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yaitu tentang Satu Data Indonesia. Pemerintah melalui kolaborasi kementerian lembaga diantaranya Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, Kemendagri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kominfo, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melaksanakan kegiatan registrasi sosial ekonomi atau yang disingkat dengan RegSosek secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Cilacap. RegSosek adalah merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga ke tingkat desa maupun kelurahan. Pelaksanaan RegSosek tahun 2022 dikoordinasikan oleh BPS selaku leading sektor. Hal ini sejalan dengan visi BPS Cilacap atau visi BPS, yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Ya, tadi apa namanya? Marsnya ada yang hafal tadi, kecuali selain orang BPS, ya banyak yang belum hafal ya. Nanti selama pelatihan ini katanya Pak Pur harus hafal ini. Jadi di samping Indonesia Raya nanti himne apa tadi? Mars ya, Mars statistik ini juga harus dipelajari. Peran BPS sebagai decision support dalam pelaksanaan RegSosek dengan datanya yang berkualitas sangat besar. RegSosek adalah tanggung jawab, kepercayaan, dan kontribusi BPS untuk membangun negeri dengan data yang berkualitas melalui mencatat untuk membangun negeri, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. BPS Kabupaten diberikan tugas oleh pemerintah untuk mengawal pendataan awal RegSosek dengan baik, mulai dari perencanaan, pelatihan petugas, pengolahan sampai selesai. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk jajaran kabupaten, kecamatan, dan seluruh perangkat daerah terkait dengan yang terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, Bapeda mewakili Pemda hadir di kegiatan RegSosek ini dalam rangka untuk mendukung atau mensupport kegiatan RegSosek agar bisa dilaksanakan dengan baik dan hasil yang diharapkan dapat bisa tercapai. Hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan kegiatan pelatihan petugas pendataan RegSosek hari ini, ada beberapa hal penting yang perlu saya tekankan dan menjadikan perhatian bersama antara lain. Yang pertama, pendataan awal RegSosek ini sangat urgen dan BPS mendapat peran dan tanggung jawab sangat besar dalam pelaksanaannya.
Keterlibatan setiap insan BPS dalam Reksosek sangat penting untuk suksesnya kegiatan ini. Yang kedua, demi kelancaran penyelenggaraan proses pendataan awal Reksosek, perlu diseragamkan konsep dan definisi yang dipahami oleh calon petugas pendataan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Reksosek. 3. Instruktur daerah atau INDA atau yang lebih dikenal dengan narasumber diharapkan dapat mengakomodir keingintahuan peserta atau calon petugas pendataan melalui diskusi interaktif dan tanya jawab, serta dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi dan memberikan penekanan pada tahapan kegiatan dan konsep definisi yang penting, sehingga nanti komunikasinya akan dilaksanakan secara dua arah. Dari instruktur nanti akan menyampaikan materinya, dan kami harapkan nanti dari peserta ini jangan segan-segan untuk bertanya, untuk memperjelas materi, sehingga nanti pada saat turun ke lapangan sudah tidak ada kebingungan lagi pada saat melaksanakan atau menghadapi masyarakat selaku responden. Yang keempat, para petugas harus kula nuwun, ya, nanti kalau hadir di masyarakat, nanti kula nuwun lebih dahulu pada kepala atau ketua satuan lingkungan setempat, mulai dari Pak Camat, nanti yang ditugaskan di kecamatan ini Majenang, yang di sini Majenang dengan mana? Kroya. Majenang dengan Kroya, atau kecamatan yang lain nanti di hotel yang lain. Nanti kami berharap nanti untuk tahap pertama sowan kepada Pak Camat untuk kula nuwun menyampaikan bahwa kami dari petugas Reksosek yang ditunjuk oleh PPS untuk akan melaksanakan tugas pendataan, mohon untuk mendapat dukungan. Setelah itu dari Pak Camat kemudian ke Kades atau Pak Lurah, kemudian ke Ketua RW, Ketua RT, dan disampaikan maksud dan tujuan tentang Reksosek sampai sedetil-detilnya nanti sebelum berhadapan dengan responden dari masyarakat. Yang kelima, peserta pelatihan harus membaca dan memahami isi kuesioner yang akan digunakan sebagai konsep definisi dalam buku pedoman, kemudian serta tata cara wawancara dan pengisian hasil kuesioner tersebut, sehingga dapat menjelaskan dengan baik kepada masyarakat selaku responden. Jadi nanti pasti saya yakin akan disampaikan oleh instruktur bagaimana cara membaca kuesionernya, memahami kuesionernya, kemudian nanti tata cara wawancaranya, tata cara berhadapan dengan masyarakat selaku responden agar masyarakat bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut. Ya, kadang-kadang kalau tidak pandai untuk memancing pertanyaan, nanti jawabannya juga akan tidak sesuai dengan harapan. Ya, kadang-kadang kan pemahaman masyarakat terhadap kuesioner yang kita sampaikan kan juga sangat terbatas karena masyarakatnya juga sangat beragam pengetahuannya, sehingga kita harus betul-betul menguasai teknik wawancara sehingga kita bisa mendapatkan data sesuai dengan yang kita harapkan. Yang keenam, jangan berlama-lama dalam diskusi kasus yang kejadiannya jarang. Ya, jadi ini contoh-contoh kejadian kasusnya dipilih yang kejadian yang sering terjadi. Ya, ini dibahas dengan detail sehingga nanti tidak terjadi kesulitan di lapangan. Tampung dan komunikasi dengan instruktur daerah lain saat diketemukan kasus yang belum bisa dipecahkan. Ini teknik lah. 7, kepada calon petugas perlu disadari bahwa ada hal yang lebih besar daripada sekedar honor. Ya, ini ada honornya Pak Pur ya. Waduh. Jadi sebelum dikasih honor nanti dilatih dulu, nanti nginep ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dari Kroya, dari Majenang, karena nanti sesi materinya sampai malam sehingga harus bermalam, sehingga besok diteruskan. Nanti setelah pelatihan, Bapak Ibu sekalian akan mendapat tugas ke lapangan dengan ada honornya ini. Karena semua data yang dihasilkan BPS akan bermanfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi sekali lagi, data yang akan dihasilkan nanti akan sangat berarti, akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Cilacap termasuk secara nasional. 8,
ikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga nanti bisa menjelaskan kepada calon responden dengan baik. Pendataan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran. Itulah wujud niat baik kita untuk menghasilkan data yang berkualitas. Pahala jariah insya Allah akan terus mengalir tanpa kita sadari selama data tersebut digunakan. Terlebih data Reksosek ini akan menjadi basis data terpadu dalam program perlindungan sosial pada tahun-tahun mendatang. Jadi pemerintah Kabupaten Cilacap sering sekali atau hampir setiap hari mendapat sorotan atau protes dari masyarakat yang katanya ya, bantuan-bantuan yang dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah ini tidak tepat sasaran. Ya, kan seperti itu. Termasuk jenengan mungkin juga sering protes seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, nanti dengan data Reksosek ini, kalau nanti bisa diperoleh data yang valid, ya harapannya nanti tidak terjadi hal seperti itu lagi. Ini kalau kepala desa yang saya tahu ini, yang namanya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini data kemiskinan kan digunakan untuk sebagai dasar pemberian bantuan-bantuan, bansos ya, dari pusat maupun dari provinsi maupun kabupaten. Ya katanya datanya sudah tidak valid. Banyak orang yang gelangnya gede, punya handphone, punya motor, tapi masuk data DTKS. Lah data itu berasal dari mana? Data itu berasal dari masyarakat, dari RT RW itu. Jadi kalau data itu salah berarti ya Pak RT, Pak RW-nya, Pak Kadesnya yang dulu mendata itu yang kurang tepat. Tapi yang disalahkan bupatinya kan begitu. Lah kalau nanti di cross check akan di verval ya, diverifikasi dan divalidasi kembali, ini kan dasarnya juga harus musyawarah dulu di tingkat desa melalui forum Musdes ya Pak, Musdes ya Pak Pur ya. Ya, melalui forum musyawarah di tingkat kelurahan. Tapi yang terjadi kadang Pak Lurah itu mau mencoret masyarakatnya yang sudah masuk DTKS menjadi dicoret, dikeluarkan, enggak ada yang berani. Ya, karena dulu pendukungnya, ada saudaranya, seperti itu. Nah, itu udah tahu jawabannya ya. Padahal kami di tingkat kabupaten maupun tingkat pusat instruksinya kan silakan kalau memang itu tidak betul, silakan dikoreksi, ada mekanismenya melalui Musdes atau musyawarah desa. Karena yang tahu persis masyarakat tersebut kondisinya seperti apa kan dari RT, RW maupun kepala desa. Nah kami setelah nanti ada Musdes hasilnya dikirim ke kabupaten, nanti akan dikirim lagi ke Kementerian Sosial karena yang menerbitkan data DTKS adalah kewenangannya ada di Kementerian Sosial. Ya, tapi yang terjadi datanya tidak berubah, malah terus bertambah. Ya, yang miskin baru masuk, tapi yang katanya tidak miskin masuk DTKS tidak mau keluar. Ya, akhirnya kan tambah terus. Anggarannya untuk bansosnya tinggi, semakin bertambah, tetapi jumlah penduduk miskinnya orang mudun-mudun. Ini nanti makanya melalui Reksosek ini harapannya nanti akan bisa diperoleh data yang valid karena tadi kan pendatanya ada kondisi sosial, kondisi ekonomi, kemudian apalagi nanti di kuesioner tadi ini nanti akan bisa bermanfaat sekali bagi kami. Hadirin yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa apapun yang bermanfaat bagi orang lain maka insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan menghasilkan data yang berkualitas sehingga data tersebut bermanfaat bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta kebijakan yang pada gilirannya akan mensejahterakan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini dan kami berharap agar Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Hotel VEV, kemudian di Asana, kemudian di Sindoro dan lain-lain yang mengikuti pelatihan pada hari ini sampai besok, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan petugas registrasi sosial ekonomi
atau Reksosek Kabupaten Cilacap tahun 2022 gelombang yang kelima secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas dan Surat Perjanjian Kerja. Penandatanganan secara simbolis akan diwakili oleh 1 orang petugas PPL dan 1 orang petugas PML. Kepada Saudari Cahyani dan Saudara Muslimin mohon untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Muslimin, Cahyani, Jabatan Mitra Statistik Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 Kabupaten Cilacap, menyatakan dengan sesungguhnya untuk mendukung reformasi birokrasi Badan Pusat Statistik dengan 1. Tidak memberikan atau menjanjikan memberikan imbalan atau upeti atau sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pejabat atau pegawai BPS Kabupaten Cilacap. 2. Tidak menerima atau memberikan imbalan atau upeti atau sejenisnya berupa apapun secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada responden sebagai narasumber. 3. Mengikuti pelatihan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 dengan sungguh-sungguh dan memahami konsep definisi yang digunakan. 4. Bersedia melakukan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 sesuai standar operasi, prosedur, dan jadwal yang telah ditetapkan secara profesional, integritas, dan amanah. 5. Bersedia memperbaiki dokumen hasil pencacahan atau pemeriksaan jika belum sesuai atau tidak lengkap dan bersedia kembali ke lapangan jika diperlukan. 6. Menjaga ucapan, sikap, dan perbuatan serta nama baik Badan Pusat Statistik. 7. Tidak menyalahgunakan tugas atau pekerjaan ini untuk kepentingan pribadi dan atau golongan. 8. Menjalankan prosedur kesehatan yang ditetapkan selama melaksanakan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. 9. Bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan apabila setelah dievaluasi oleh pimpinan Badan Pusat Statistik saya terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai. Demikian fakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Cilacap 3 Oktober 2022 yang menyatakan Muslimin, Cahyani. Surat Perjanjian Kerja berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 November 2022 dengan memuat hak dan kewajiban petugas sebagai berikut. Kewajiban dan tanggung jawab petugas adalah melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh BPS Kabupaten Cilacap sampai selesai.
dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang berlaku di wilayah kerja masing-masing dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan hak-hak petugas adalah 1. Mendapatkan honorarium petugas dari BPS Kabupaten Cilacap sebesar Rp3.651.000 untuk petugas pendata lapangan atau PPL, Rp4.052.000 untuk petugas pemeriksa lapangan atau PML, Rp4.452.000 untuk koordinator sensus kecamatan atau KOSEKA. Honorar tersebut sudah termasuk biaya pajak, bea materai, pulsa, dan kuota internet untuk komunikasi dan jasa pelayanan keuangan. 2. Petugas berhak mendapatkan asuransi petugas. 3. Tidak diberikan honorarium tambahan apabila melakukan kunjungan di luar jadwal atau terdapat tambahan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan lapangan. Penyerahan seluruh hasil pekerjaan lapangan sebagaimana dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 14 November 2022 serta dinyatakan dengan berita acara serah terima. BPS Kabupaten Cilacap dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu jika petugas tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini petugas tidak menerima dan tidak dapat menuntut pembayaran honorarium dalam bentuk apapun atas pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan wajib mengembalikan biaya pelatihan yang telah dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Cilacap. Dalam hal petugas meninggal dunia, sakit dengan keterangan rawat inap, terindikasi terinfeksi COVID-19, kecelakaan dengan keterangan kepolisian sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka BPS Kabupaten Cilacap akan membayarkan honorarium secara proporsional dengan menerbitkan surat pemutusan perjanjian kerja. Selanjutnya, penandatanganan fakta integritas dan surat perjanjian kerja oleh petugas dan pejabat pembuat komitmen BPS Kabupaten Cilacap, Romdon Abdullah Sani SE. Berkenan Bapak Kepala Bapeda untuk menyaksikan penandatanganan. Mohon izin Bapak Ibu untuk berfoto bersama petugas, perwakilan petugas. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah perkenalan instruktur daerah. Perkenalan indah akan disampaikan oleh Bapak A. Purnomo SE. Kepada Bapak Purnomo disilakan. Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih. Kalau saya kebalikannya dengan Pak Cito ya, Kepala Bapeda, karena beliau itu untuk ukuran rata-rata penduduk Indonesia itu udah di atas begitu, kalau saya di bawah, makanya kalau ini mungkin agak pas atau mungkin ininya yang ketinggian ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan, izin untuk menyampaikan pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Berangkat kerja naik sepeda, karena hujan jalannya pelan-pelan. Terima kasih buat Kepala Bapeda yang telah berkenan membuka acara pelatihan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener, ini kan langsung perkenalan indah ya tadi ya, iya, bukan pengarahan. Iya. Ya, terima kasih yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, yang saya hormati rekan-rekan pejabat BPS Kabupaten Cilacap, Kasubag Umum, serta rekan-rekan Indah baik dari BPS Provinsi Jawa Tengah maupun dari BPS Kabupaten Cilacap, serta para peserta calon petugas Reksosek Kabupaten Cilacap yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh terutama dari Ibu Nur ya, yang menyampaikan laporannya bahwa salah satu tujuan teman-teman nanti akan mengikuti atau hadir diundang di pelatihan ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan konsep ya, biar nanti pada saat pelaksanaan di lapangan teman-teman punya bekal dan persepsi yang sama, di frekuensi yang sama terhadap kegiatan nanti yang akan dilakukan. Oleh karena itu ya, sebelum saya mengawali memperkenalkan para Indah, saya sekali lagi akan mengawali dengan pantun. Naik delman ditarik kuda, makan tarahu bulat digoreng dadakan. Berikut saya perkenalkan para Indah yang akan memandu jalannya pelatihan. Iya. Jadi kegiatan ini itu untuk yang gelombang 5, ini gelombang 5 ya. Jadi kita sudah memulai di gelombang pertama itu tanggal 20, tanggal berapa ya? Tanggal 22. Jadi ini teman-teman yang di BPS Cilacap itu maraton dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan, dan nanti pelatihan akan berakhir tanggal 12. Jadi kita siang malam, jadi kemarin Pak Kepala Bapeda, teman-teman itu nggak libur karena pelatihan ya jalan terus. Jadi Sabtu Minggu, ini udah 2 minggu teman-teman itu tidak mungkin kurang istirahat begitulah. Tapi karena tanggung jawab, karena amanah begitu, jadi ya kita tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, jadi ini ada hari ini juga ada 5 hotel ya tempat pelatihan. Yang pertama ini yang ada di Hotel Sindoro ya, buat teman-teman yang ada di Sindoro ya. Ada 5 kelas, yang Sindoro 1 adalah nanti akan dipandu oleh Bapak Mugiana. Ya, selamat buat yang di Hotel Sindoro. Mana? Oh, koneksi putus. Aduh, mudah-mudahan denger ya. Iya nih Pak Mugiana, saya belum sempat ketemu nih. Yang kelas Sindoro 2 nanti akan dipandu oleh Bapak Haryo Swasti Siantoto. Benar ya. Terus yang Sindoro 3 nanti akan dipandu oleh Bapak Adi Kurnianto SSI, ini dari BPS Kabupaten Cilacap. Tadi yang 2 itu adalah dari BPS Provinsi. Kemudian Sindoro 4 itu akan dipandu oleh Bapak Dimas Fajar Bawono. Kemudian yang Sindoro 5 akan dipandu oleh Bapak Oktova Widiatno. Selanjutnya pindah ke Hotel Dafam. Dafam 1 nanti akan dipandu oleh Bapak Adiat Kurniawan. Ini semuanya terputus koneksinya. Oh, suaranya. Kemudian karena nggak pakai kabel ya. Kemudian Dafam 2 nanti akan dipandu oleh Bapak Syahid Karoma. Kemudian Dafam 3 akan dipandu oleh Albertus Adi Kurniawan.
Pindah ke Hotel Home, ada 3 kelas. Home 1 nanti akan dipandu oleh Ibu Lulu Lestari. Home 2, at Home 2 itu akan dipandu oleh Bapak Fadil Fauzi. Sedangkan at Home 3 nanti akan dipandu oleh Bapak Yoko Kabul Prasetyo. Lanjut ke Azana Asia, ada 3 kelas. Azana Asia 1 nanti akan dipandu oleh Bapak Yufi Dwi Asmi Arizal. Kemudian Azana 2 oleh Ibu Rahmawati, sedangkan Azana 3 nanti akan dipandu oleh Bapak Nur Huda. Lah, sedangkan yang di 5 ini nanti ada 6 kelas ya. Jadi 2 kelas di atas, 4 kelas di bawah. Untuk yang kelas 5 1 nanti akan dipandu oleh saya sendiri. Jadi teman ini sudah afkiran di BPS ya, karena sudah mau pensiun gitu. Kemudian 5 2 nanti akan dipandu oleh Bapak Hutan Tardiri, kemudian 5 3 oleh Ibu Fitria Eka Nur Farid dari BPS Provinsi. Ibu, ya maaf, Bapak ya, Fitria Eka Nur Farid. Oh iya ding, Farid. Ngapunten. Oh iya. Tadi yang Hudan Tardiri mohon berdiri karena ini pindahan, ini newcomer di BPS Cilacap, beliau pindahan dari BPS RI dari pusat. Kemudian kelas 5 4 akan dipandu oleh Bapak Hidayat Ustadi. Ya, silakan. Nah, ini juga ya baru beberapa, termasuk baru lah karena beliau juga pindah dari mana, Kalimantan ya? Kalimantan. Kemudian 5 5 akan dipandu oleh Ibu Etika Datik Prati, ini benar ya? Ya silakan. Kemudian untuk 5 6 akan dipandu Ibu Asi Siva Hanum Farida. Saya kenal, tapi kenal di grup, jadi kalau ketemu agak jarang juga. Iya. Itu ya Bapak Ibu sekalian yang para instruktur yang akan memandu di kelas masing-masing. Oleh karena itu kepada teman-teman mitra ya saya ucapkan selamat berjumpa lagi, terutama untuk mitra-mitra bagi mitra yang lama ya, yang sudah sering atau pernah mengikuti kegiatan di BPS khususnya BPS Kabupaten Cilacap, dan selamat bergabung bagi mitra-mitra yang baru. Jadi nanti teman-teman akan merasakan bagaimana melakukan pendataan yang biasa dilakukan oleh BPS. Jadi nanti teman-teman akan lebih familiar disebut sebagai mitra statistik yang tergabung di dalam Sobat Statistik. Gitu ya. Jadi terima kasih dan semangat, moga-moga nanti teman-teman bisa menjalankan kegiatan ini setelah mengikuti pelatihan ya. Artinya seperti tadi sudah disampaikan di dalam kontrak ya, teman-teman akan punya kewajiban dan juga punya hak sebagai petugas BPS Kabupaten Cilacap kaitannya dalam rangka kegiatan pendataan Reksosek di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan harapan pemerintah ya, termasuk pemerintah daerah yang tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda bisa diwujudkanlah dari kerja keras teman-teman semua, karena hasil yang akan dihasilkan atau yang diharapkan oleh pemerintah ini untuk reformasi, terutama kaitannya dengan penyempurnaan data, basis data terpadu untuk program pemberian bantuan sosial begitu bisa terlaksana dengan baik. Demikian yang saya sampaikan perkenalan untuk Indah hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian acara pembukaan telah kita lalui. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Kepada Kepala Bapeda dan Instruktur Daerah disilakan untuk menuju ruang transit.